Hei, siapa yang tidak kenal dengan Stephen R. Covey? Dia tak lain adalah penulis buku pengembangan diri yang memang fenomenal di seluruh dunia yang berjudul 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif. Dalam karyanya, ia berhasil menghipnotis banyak pembaca tentang 7 kebiasaan manusia yang harus melekat di dalam diri. Nah, 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif itu, yang pertama adalah proaktif. Proaktif dikatakan sebagai kemampuan memilih respon sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ia memiliki lawan, makna reaktif, yaitu respon yang didasarkan pada perasaan, keadaan, atau suasana hati. Nah, sikap proaktif ini akan memacu seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan logika. Dan ini akan memudahkannya dalam mengambil keputusan karena berdasar pada kenyataan yang ada gitu. Berargumen berdasarkan apa yang ia lihat dan melakukan tindakan di atas kesadaran diri, bukan karena pengaruh lain. Namun ada kalanya kita perlu memang untuk menggunakan perasaan dalam mengambil keputusan ya, jika memang dibutuhkan gitu. Porsinya harus lebih sedikit dari logika. Jika lebih banyak akan memperlambat munculnya tindakan sehingga kita menjadi orang-orang yang lelet dalam berpikir itu. Maka biasakanlah kita memiliki sikap proaktif. Kalian akan merasakan betapa berharganya waktu. Anda akan mungkin lebih melejit dan akan selalu haus akan hal-hal baru yang menghidupkan jiwa Anda, sehingga Anda akan selalu berusaha mencari air-air penghilang dahaga sampai Anda puas meneguknya pasti. Nah, yang kedua, ini memulai dengan tujuan akhir. Ini kaitannya dengan visi dan misi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Gitu. Visi adalah kata lain dari tujuan akhir dari hidup manusia. Jadi kalau kalian sudah terbiasa membuat tujuan, maka hidup akan lebih berharga gitu. Dimulai dengan memikirkan tujuan akhir, lalu mundur, menuliskan langkah-langkah, lalu mundur lagi, memikirkan persiapan-persiapan yang sekarang harus dilakukan. Nah, kebiasaan yang ketiga nih, dahulukan yang utama. First thing first. Nah, begitu Stephen Covey mengatakan, yaitu menjadwalkan dan mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang penting atas pekerjaan yang kurang penting itu. Jadi dahulukan memang yang benar-benar menurut kalian utama lah, gitu. Dalam hal ini memang lebih lanjut itu jika kalian tahu bahwasanya yang lebih utama itu yang mana gitu. Jadi harus mementingkan yang benar-benar lebih utama bagi Anda. Nah, yang keempat itu berpikir menang-menangan. Artinya apa ya? Berpikir menang-menangan itu menghadirkan win-win solution. Nah, ya, win-win solution. Ini kaitannya dengan hidup bersosial ya. Kita tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini gitu. Kita pasti membutuhkan orang lain. Siapapun itu pasti membutuhkan orang lain, tetangga, teman dan sebagainya ya. Mengingat kepastian dalam hidup, cobalah untuk saling memberikan manfaat satu sama lainnya gitu. Jadi baik kalian maupun orang yang berhubungan dengan kalian sama-sama merasa menang gitu, sama-sama diuntungkan. Jadi janganlah menjadi pribadi yang tidak tahu balas budi, janganlah menjadi orang yang mudah melupakan kebiasaan orang lain, dan janganlah pula mudah sakit hati karena satu hal, padahal orang lain telah banyak bekerja sama dan berjasa pada kalian gitu. Mari kita cermati banyak ya, mungkin kisah-kisah yang mengandung win-win solusi gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ. Yang kelima nih, berusaha mengerti terlebih dahulu. Nah, ini yang susah. Berat memang kalau kita berusaha mengerti terlebih dahulu ya. Kebiasaan selanjutnya yang perlu kalian tanamkan mungkin adalah mencoba mengerti orang lain terlebih dahulu gitu. Ya memang susah sih, tapi sebelum ingin dimengerti memang kita harus mengerti dulu gitu. Berusahalah untuk memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain, tidak hanya dari diri kita saja gitu. Hal ini dilakukan agar ego diri kita jangan sampai terus merajai hati. Bersungguh-sungguhlah dalam memahami perasaan orang lain ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri gitu.
Dengan kata lain, kita harus memiliki empati. Nah, kemampuan berempati itu memberikan beberapa manfaat yang dimana diantaranya adalah bisa menghilangkan sikap egois kalian, menghilangkan kesombongan kalian, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri. Nah, yang selanjutnya nih, yang keenam, wujudkan sinergi. Nah, teman-teman semua, pandai-pandailah kalian untuk mengumpulkan kekuatan yang memang kalian itu punya dengan kekuatan orang lain gitu. Kepandaian bersinergi akan menjadikan kalian itu sosok baru yang lebih beruntung. Kalian mendapatkan keuntungan lebih, itu pasti. Pihak lain pun ikut bahagia dan menikmati rasa atau hasil dari sinergi yang ada. Jika kalian seorang pelajar yang memiliki rekan dalam bekerja kelompok, titiklah apa yang menjadi kekurangan kalian. Mintalah rekan kalian untuk mengatakan apa kesulitannya. Jika kalian dan rekan kalian bisa saling melengkapi, maka bersinergilah. Sisi lain, kalian terbantu, rekan Anda pun juga terbantu, sama-sama bersinergi gitu. Jadi kayak suami istri lah. Jika Anda seorang suami, bersinergilah dengan istri Anda dengan banyak hal lah, misalnya pendidikan anak gitu. Anda menyadari sibuk mencari nafkah, namun ingin pendidikan anak baik di rumah maupun di luar mendapat hasil yang maksimal, maka lakukanlah komunikasi yang benar-benar untuk membangun antara Anda dan istri gitu. Maka lakukanlah komunikasi yang baik dengan istri. Itu contoh suami dan istri ya. Yang terakhir nih, 7 kebiasaan mengasah gergaji. Manusia tidak selamanya powerful. Jadi manusia tidak selamanya berada dalam kondisi yang beruntung dan memiliki kiat-kiat gitu dalam hidup gitu. Maka ada saatnya ia harus introspeksi, ada saatnya ia harus mengevaluasi atas kerja-kerja yang ia lakukan, apa yang kurang dan apa yang menjadi titik kelemahan gitu. Harus dicarikan solusi, jangan didiamkan saja. Maka masa evaluasi inilah menjadi masa untuk mengasah kembali kemampuan diri. Yang menjadi pribadi yang memang benar sombong dengan mengatakan bahwa periode evaluasi tidak penting gitu. Jadi periode evaluasi itu sangat penting menurut saya. Lagi-lagi tentang sebuah kisah menarik, ya kan? Jangan pernah bosan untuk dengan kisah-kisah yang dapat menginspirasi kita ya. Mungkin ada kisah yang ada seorang yang sedang menggergaji sebuah pohon ya. Ia sudah berusaha menggergaji nih berjam-jam, namun batang pohonnya itu tidak terpotong gitu loh. Setelah dicari penyebabnya, ternyata gergaji yang digunakan sudah tumpul. Nah, ia itu menggergaji tetap tidak ada hasil ya, sampai ia hanya merasakan lelah. Maka datanglah seorang yang menasihati untuk mengasah gergajinya dulu, baru kembali menggergaji batang pohon tersebut. Namun orang itu menjawab, "Aku telah melakukan pekerjaanku dengan gergaji ini selama bertahun-tahun dan tak pernah aku gagal dalam memotong batang pohon. Untuk apa aku menghabiskan waktu hanya untuk mengikuti nasihatmu gitu." Nah, apakah kisah di atas yang saya ceritakan ini membuat Anda geleng kepala? Jadi jangan lupakan waktu untuk mengasah diri Anda gitu, mengecar baterai di dalam dada menuju perbaikan yang lebih dahsyat. Itulah kebiasaan manusia yang seharusnya Anda ada di diri kita gitu. Kebiasaan manusia menyatu dan tak terpisahkan, memotivasi dan sama sekali tidak melemahkan, menginspirasi dan tidak membosankan. Bagaimana? Apakah ketujuh ini mungkin efektif buat diri Anda? Sudahkah Anda menyadari kebiasaan Anda? Sudahkah Anda menyadari keberadaan Anda? Maka jika belum tahu jawabannya, maka segera lakukan identifikasi sekarang. Jangan ditunda. Identifikasi tubuh Anda, diri Anda, pikiran Anda. Apakah sudah melakukan hal ini? Itu. Sekian, tetap sehat, tetap semangat kawan-kawan.